warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai manajemen dan penilaian kinerja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Osel Taskia, kemudian ada Putri Monika, kemudian ada Sutanto, kemudian ada Deva Fabianto, Ahmad Fadila Fauzi, dan yang terakhir saya sendiri, Juan Fadila Fajrian. Dasar dalam penilaian kinerja. Memperhatikan beberapa hal yang dilakukan oleh supervisor lebih penting dibandingkan menilai kinerja dari bawahannya, karena karyawan hanya lebih cenderung memperhatikan tentang peringkat mereka, karir mereka, dan juga kenaikan gaji mereka, seolah-olah itu tidak cukup. Hanya sedikit proses penilaian kinerja yang adil diberikan oleh si pemilik usaha karena banyak masalah yang jelas dan tidak jelas, seperti kecenderungan untuk menilai semua orang. Namun, mau bagaimanapun juga, penilaian kinerja dasar sangat berperan penting dalam proses mengatur orang. Performance appraisal. Maksud dari performance appraisal adalah mengevaluasi kinerja karyawan pada masa sekarang dan masa lalu yang relatif diukur terhadap standar kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan kinerja yang baik, perusahaan harus menerapkan penetapan standar kinerja yang baik dan juga memastikan bahwa setiap karyawan menerima training atau pelatihan, feedback, serta memberikan insentif terhadap karyawan mereka berupa bonus atau penghargaan atas hasil kinerja yang telah mereka berikan. Dalam melakukan penilaian kinerja, terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. 1. Menerapkan standar kerja pada perusahaan. Yang kedua, menilai kinerja aktual karyawan berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap karyawan atau feedback. Penilaian yang efektif sebenarnya dilakukan atau direncanakan sebelum dimulainya kinerja yang aktual, dengan cara pihak manajer mendefinisikan pekerjaan juga kriteria kinerja karyawan yang dibutuhkan. Mendefinisikan pekerjaan berarti memastikan bahwa Anda dan bawahan Anda menyetujui tugas dan standar pekerjaannya serta metode penelitian yang akan Anda gunakan. Mengapa penilaian kinerja dibutuhkan? Terdapat 5 alasan mengapa penilaian kinerja bawahan itu sangatlah penting. Yang pertama, penilaian memiliki peran utama dalam proses manajemen kinerja. Yang kedua, sebagian besar keputusan seperti gaji pokok, promosi, dan retensi sebagian besar pemberi kerja termasuk bagian dari penilaian kinerja. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya untuk mengembangkan rencana untuk memperbaiki kekurangan dan untuk memperkuat kekuatan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya. Dan yang kelima, penilaian memungkinkan supervisor untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan pelatihan dan pelatihan yang diperlukan. Mendefinisikan tujuan karyawan dan standar kinerja. Penilaian kinerja harus membandingkan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang telah terjadi. Manajer menggunakan 1 atau lebih dari 3 dasar tujuan, dimensi atau sifat pekerjaan, dan perilaku atau kompetensi untuk menetapkan terlebih dahulu seperti apa standar kinerja orang tersebut. Manajer dapat menilai sejauh mana karyawan mencapai tujuan numeriknya. Tujuan tersebut harus berasal dari profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, pengurangan biaya, atau tujuan yang efisien. Misalnya, tujuan seluruh perusahaan untuk mengurangi biaya sebesar 10% harus diterjemahkan ke dalam tujuan bagaimana karyawan atau tim individu akan memangkas biaya tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menetapkan tujuan yang efektif? 1. Tetapkan tujuan yang tertentu. Karena biasanya karyawan yang bekerja berdasarkan tujuan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak mendapatkan hal tersebut. Contohnya seperti karyawan yang hanya mendapatkan perintah lakukanlah yang terbaik. Yang kedua, menetapkan tujuan yang terukur. Seperti cantumkan tujuan dalam istilah kuantitatif dan sertakan target tanggal atau tenggat waktu.
Yang ketiga, menetapkan tujuan yang menantang namun juga tetap memungkinkan untuk dilakukan. Yang keempat, mendorong partisipasi karyawan. Siapa yang harus melakukan penilaian? Penilaian oleh atasan langsung masih merupakan inti dari sebagian besar penilaian. Ini masuk akal. Supervisor biasanya berada dalam posisi terbaik untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja bawahan dan bertanggung jawab atas kinerja orang tersebut. Departemen Sumber Daya Manusia ada penasehat. Umumnya, mereka memberikan saran tentang alat penilaian apa yang akan digunakan oleh perusahaan, tetapi menyerahkan keputusan akhir tentang prosedur kepada manajer operasi. Tim sumber daya manusia juga harus melatih supervisor untuk meningkatkan keterampilan penilaian mereka, memantau efektivitas sistem penilaian, dan memastikan bahwa sistem tersebut mematuhi Undang-Undang IIO. Tidak disarankan hanya mengandalkan penilaian supervisor. Misalnya, supervisor mungkin tidak menghargai bagaimana pelanggan dan rekan kerja melihat kinerja karyawan. Maka dari itu, memiliki beberapa opsi pilihan untuk melakukan penilaian itu sangatlah penting. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, dapat juga menggunakan penilaian peer atau penilaian rekan-rekan oleh rekan sejawat yang sangat populer dan cukup efektif untuk dilakukan. Penilaian orang banyak. Penilaian kinerja juga dapat dilakukan melalui beberapa media platform seperti sosial media untuk memberikan feedback ataupun umpan balik atas kinerja satu sama lain. Nah, kemudian ada game virtual. Beberapa perusahaan yang melakukan penilaian dengan memanfaatkan hal tersebut, misalnya suatu perusahaan membuat game virtual yang membantu karyawan mengevaluasi dan menghargai satu sama lain. Setiap karyawan memiliki avatar. Mereka menggunakan ini untuk memberikan umpan balik waktu nyata satu sama lain bersama dengan hadiah dan juga poin virtual. Kemudian ada komite peringkat, terdiri dari beberapa karyawan langsung seperti supervisor. Namun tidak hanya satu, melainkan ada 3-4 supervisor lainnya. Ini membantu menghilangkan masalah seperti bias di pihak penilai individu. Ini juga dapat membantu mengambil aspek berbeda dari kinerja karyawan yang diamati oleh penilai yang berbeda. Kemudian ada self-rating, yaitu cara penilaian ini adalah meminta bawahan untuk membuat daftar pencapaian mereka untuk periode tertentu sebelum manajer melakukan penilaian. Kemudian adalah penilaian oleh bawahan, yaitu banyak pemilik perusahaan memiliki bawahan yang menilai manajer mereka, biasanya untuk perkembangan daripada untuk tujuan pembayaran. Bukti menunjukkan bahwa umpan balik ke atas memang meningkatkan kinerja seorang manajer. Yang terakhir ada umpan balik 360 derajat. Dengan umpan balik 360 derajat, pemberi kerja mengumpulkan informasi kinerja di sekitar karyawan dari supervisor, bawahan, rekan kerja, dan pelanggan internal atau eksternal, umumnya untuk tujuan pengembangan daripada tujuan pembayaran. Proses yang biasa dilakukan adalah meminta semua penilaian menyelesaikan penilaian online survei. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Traditional tools untuk menilai kinerja. Kita akan melihat bahwa banyak perusahaan menggunakan alat online seperti TBE Performance Management Cloud Service Oracle untuk mengotomatiskan proses penilaian atau manajemen kinerja. Dengan dashboard digitalnya, alat ini memantau, melaporkan, dan mengoreksi penyimpanan kinerja secara real-time. Namun, banyak employers masih menggunakan alat penilaian kinerja tradisional seperti yang dijelaskan selanjutnya. Seringkali melengkapi mereka dengan pelatihan yang sering dan atau umpan balik terus-menerus melalui platform seluler. Graphic Rating Scale Method. Graphic Rating Scale adalah metode paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerja. Anda akan menemukan beberapa varietas, seperti pada gambar. Skala dapat mencantumkan beberapa dimensi atau sifat pekerjaan dan rentang nilai kerja untuk setiap sifat. Supervisor menilai setiap bawahan dengan melingkari atau memeriksa skor yang paling menggambarkan kinerja bawahan untuk setiap sifat dan menjumlahkan peringkatnya. Skala penilaian grafis berbasis kompetensi adalah pilihan lain. Contohnya, beberapa pemberi kerja menggunakan penilaian diri berbasis kompetensi yang kemudian didiskusikan oleh karyawan tersebut dengan atasannya. Akhirnya, skala mungkin seberapa baik yang dilakukan karyawan sehubung dengan pencapaian laba, biaya,
atau tujuan efisiensi tertentu. Alternation Ranking Method memberi peringkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan suatu sifat atau sifat adalah pilihan lain. Karena biasanya lebih mudah untuk membedakan antara karyawan terburuk dan terbaik. Alternation Ranking Method adalah yang paling populer. Pertama, buat daftar semua bawahan yang akan dinilai. Lalu, coret nama-nama yang tidak cukup dikenal untuk diberi peringkat. Kemudian, pada formulir, tunjukkan karyawan yang paling tinggi pada dimensi kinerja yang diukur dan yang paling rendah. Kemudian, pilih yang tertinggi berikutnya dan terendah berikutnya. Bergantian antara tertinggi dan terendah sampai semua karyawan diberi peringkat, seperti pada gambar sebelah. Paired Comparison Method. Paired Comparison Method membuat ranking method lebih tepat. Untuk setiap sifat, kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan sebagainya, kita membandingkan setiap karyawan dengan setiap karyawan lainnya. Dengan, katakanlah, 5 karyawan untuk menilai. Kita menggunakan bagan dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap sifat. Kemudian, pilih siapa karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Seperti pada gambar, Maria mendapat peringkat tertinggi dengan memiliki nilai plus paling banyak untuk kualitas pekerjaan. Sedangkan, seni menduduki peringkat tertinggi untuk kreativitas. Force Distribution Method. Keuntungan besar force distribution adalah mencegah supervisor untuk menilai semua atau sebagian besar karyawan memuaskan atau tinggi. Force distribution method juga dapat meningkatkan risiko dampak merugikan yang diskriminatif. Satu survei menemukan bahwa 77% supervisor setidaknya agak puas dengan peringkat yang dipaksakan, sedangkan 23% sisanya tidak puas. Keluhan terbesar, 44% mengatakan hal ini merusak moral. Force distribution method memotivasi upaya dan mungkin kinerja, tetapi membuat banyak karyawan merasa bahwa penilaian mereka tidak berfungsi. Lebih jauh lagi, membedakan antara yang berkinerja terbaik dan yang paling rendah biasanya tidak menjadi masalah. Tantangannya adalah untuk membedakan secara bermakna antara 80% lainnya. Oleh karena itu, komite harus meninjau peringkat rendah setiap karyawan. Selama bertahun-tahun, Microsoft menilai karyawan satu sama lain dalam apa yang disebut karyawan sebagai tumpukan. Sekarang Microsoft sering menggunakan penilaian kualitatif. Critical Incident Method. Dengan Critical Incident Method, supervisor menyimpan catatan contoh positif dan negatif atau insiden kritis dari perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan bawahan. Setiap 6 bulan atau lebih, supervisor dan bawahan bertemu untuk membahas kinerja yang terakhir, menggunakan insiden sebagai contoh. Satu studi melibatkan 112 supervisor lini pertama. Kesimpulan dari studi ini dan studi serupa adalah bahwa kompilasi insiden kritis saat terjadi akan melabuhkan penilaian akhirnya dalam kenyataan dan dengan demikian meningkatkan hasil penilaian. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat catatan harian tentang insiden tersebut. Ini memberikan contoh yang dapat digunakan supervisor untuk menjelaskan penilaian orang tersebut. Itu membuat supervisor berpikir tentang penilaian bawahan sepanjang tahun, atau sehingga peringkat tidak hanya mencerminkan kinerja terbaru karyawan. Kelemahannya adalah insiden semacam itu tidak menghasilkan peringkat relatif untuk tujuan kenaikan gaji. Narrative forms. Semua atau sebagian dari penilaian tertulis mungkin dalam bentuk naratif. Di sini, supervisor orang tersebut menilai kinerja masa lalu karyawan dan bidang perbaikan yang diperlukan. Penilaian naratif supervisor membantu karyawan memahami di mana kinerjanya baik atau buruk dan bagaimana meningkatkan kinerja itu. Di sini saya akan membahas tentang BARS. Apa itu BARS? BARS adalah skala penilaian yang ditempatkan secara perilaku, adalah alat penilaian yang mengaitkan skala penilaian numerik dengan contoh ilustrasi spesifik dari kinerja yang baik atau buruk. Mengembangkan BARS biasanya melibatkan 5 langkah. Yang pertama, ada menulis insiden kritis.
Mintalah pemegang pekerjaan dan menulis ilustrasi spesifik tentang insiden kritis tentang kinerja yang efektif dan tidak efektif dalam pekerjaan. Contohnya, kalau yang efektif, mereka bisa menuliskan prioritas kerja di mana dalam hal ini memilih tugas yang harus lebih dulu dikerjain, baru memungkinkan tugas yang agak santai sehingga beban kerja menjadi berkurang dan akan lebih jelas dalam urutan mana pekerjaan yang harus didulukan sehingga bisa mengurangi stres. Yang kedua, bisa berkomunikasi dengan teman agar lebih mudah mempekerjakan pekerjaannya, karena bisa saja ada masukan yang tidak terpikirkan oleh kita, dan pada saat kita menanyakan kepada teman, mereka mempunyai ide yang lebih bagus sehingga kita bisa mengembangkan ide kita. Selanjutnya, bisa untuk kinerja tidak efektif, mungkin mereka bisa menuliskan tindakan seperti menumpuk pekerjaan sehingga yang awalnya pengumpulannya masih lama tiba-tiba sudah di depan mata, sehingga akan menyebabkan stres berlebih dan tidak fokus dalam mengerjakan pekerjaan itu. Yang kedua, ada dimensi kinerja. Mintalah orang-orang yang mengkelompokkan insiden ke dalam 5 atau 10 dimensi kinerja seperti keterampilan penjualan. Contoh bisa saja seperti orang yang pandai berbicara akan dikelompokkan dengan orang yang pandai berbicara, sehingga apabila ada customer yang datang, mereka bisa mengobrol terlebih dahulu sebelum dilanjutkan oleh orang yang mahir dalam membujuk atau menjadikannya penjualan. Dengan cara ini akan meningkatkan penjualan karena orang-orang yang datang tidak langsung ditawari oleh produk kita, tapi kita bisa mencari informasi apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, ada alokasi ulang insiden. Untuk memverifikasi pengumpulan ini, mintalah tim lain yang juga mengetahui pekerjaan tersebut untuk mengalokasi kembali insiden kritis asli ke klaster yang menurut mereka paling cocok. Pertahankan insiden kritis jika sebagian besar kedua tim ini menugaskan ke klaster yang sama seperti yang pertama. Kemudian yang keempat, ada skala insiden. Kelompok kedua ini kemudian menilai perilaku yang dijelaskan oleh insiden tersebut, sehingga beberapa efektif dan atau tidak efektifnya perilaku yang mewakilkan kinerja pada dimensi tersebut. Misalnya, seperti apabila ada seorang sales menawarkan produk itu, maka bisa jadi itu tidak efektif. Karena biasanya para customer akan menolak karena barang itu tidak perlu bagi mereka. Jadi mereka akan mencari barang-barang yang mereka sukai dulu atau yang mereka butuhkan, dan baru bisa terjadi penjualan. Mungkin dengan cara menanyakan kabar terlebih dahulu, kemudian menanyakan kebutuhan si customer, sehingga kita bisa menawarkan produk apa yang mereka butuhkan yang ada di toko kita. Selanjutnya, yang kelima, ada mengembangkan instrumen akhir. Pilih sekitar 6 atau 7 insiden sebagai jangkar perilaku dimensi kinerja. Pada gambar 9-8 mengilustrasikan BARS untuk tenaga penjual mobil. Oke, next. Selanjutnya ada gambar tentang keterampilan skill sales mobil. Di sini bercerita bahwa sales ini membujuk calon pembeli untuk membeli salah satu kendaraannya dengan menggunakan manfaat kendaraan untuk mendorong orang membeli, menggunakan keterampilan keahlian menjual untuk mengatasi alasan pembeli untuk tidak jadi membeli, menyesuaikan promosi penjualan dengan kebutuhan pembeli. Nah, pada poin 10-9 ada seorang prospek yang mengatakan dia hanya akan membeli salah satu mobil konvertibel mewah jika kami atau akan membeli mobil pesaing. Ketika manajer keuangan yang menolak lamarannya, Wiraniaga membandingkan mobil kami yang harganya lebih murah dengan mobil pesaing dan meyakinkan untuk membeli model kami yang harganya lebih murah. Nah, selanjutnya di bawahnya penjual bertanya kepada calon pembeli kendaraan apa yang dia cari, mengapa harus memiliki spesifikasi otomobil seperti itu. Dengan mendengarkan pembeli dengan seksama dan kemudian menjelaskan bagaimana kendaraan kami memenuhi kebutuhan dan mengapa, itu bisa menjadi
sebuah sales untuk perusahaan kita, karena kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh customer. Selanjutnya ada prospek, di mana dia mengatakan bahwa dia mencari mobil yang dapat digunakan untuk mengangkut perahunya untuk tujuan off-road, dan penjual mengatakan harga dan kualitas kendaraan yang kami berikan dalam promosinya termasuk yang murah. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sales ini dia menanyakan kebutuhan dulu pembelinya, apa yang customer inginkan, sehingga dia baru memberikan produk yang ada di perusahaannya untuk customer, sehingga customer bisa saja menjadi penjualan di sesi tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada metode burst. Metode burst memiliki beberapa keunggulan, terutama insiden kritis di sepanjang skala menggambarkan apa yang harus dicari dalam kinerja yang unggul, rata-rata, dan buruk. Mereka juga mempermudah untuk menjelaskan peringkat kepada penilai dan mengelompokkan insiden kritis serupa ke dalam beberapa dimensi kerja, seperti keterampilan penjualan, membantu membuat dimensi kerja lebih independen satu dan lain. Selanjutnya ada istilah manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Biasanya mengacu pada penetapan tujuan dan program penilaian yang luas di seluruh perusahaan. MBO harus mengharuskan manajer untuk menetapkan tujuan spesifik dan terukur dan relevan secara organisasi dengan setiap karyawannya, dan kemudian secara berkala membahas kemajuan karyawan menuju tujuan ini. Langkah-langkahnya ada di bawah. Yang pertama adalah tetapkan tujuan organisasi. Tetapkan rencana di seluruh perusahaan untuk tahun depan dan menetapkan tujuan. Oke, di sini para pemimpin akan membuat plan A, B, C untuk perusahaannya agar perusahaan lebih baik ke depannya atau bisa mengungguli para kompetitornya. Yang kedua adalah tetapkan tujuan departemen. Kepala departemen dan atasan mereka bersama-sama menetapkan tujuan untuk departemen mereka. Pada nomor 2 ini, para pemimpin dan kepala departemen akan berdiskusi dengan tujuan agar lebih jelas antara tujuan pemimpin dan kepala departemen, sehingga tidak ada miskomunikasi yang mengakibatkan kefatalan untuk perusahaan. Yang ketiga adalah diskusi tujuan departemen. Kepala departemen mendiskusikan tujuan departemen dengan bawahan mereka dan meminta mereka untuk mengembangkan tujuan individu mereka sendiri. Dan dari ini, kepala departemen akan membagikan tugas-tugasnya kepada tim agar membuat tujuan ini berhasil dicapai. Karena kalau tidak selaras dan tidak tahu tujuan utamanya, maka tujuan utama para pemimpin tidak akan terjadi apa-apa. Yang keempat, ada tentukan hasil yang diharapkan atau tetapkan tujuan individu. Kepala departemen dan bawahannya akan menetapkan target kinerja jangka pendek untuk setiap karyawan sehingga mempunyai waktu yang jelas kapan pekerjaannya selesai demi mencapai tujuan utama para pemimpin. Yang kelima ada review kinerja. Setelah satu periode, kepala departemen membandingkan hasil aktual dan yang diharapkan kepada setiap karyawan, dan mereka akan mengecek kinerja mereka sesuai yang dicatat di review kinerja. Dan mungkin di sini juga akan menjadi sebuah ajang promosi diri agar bisa dinaikkan jabatannya atau gaji mereka yang sudah melampaui target yang diberikan. Yang keenam adalah umpan balik. Kepala departemen akan memberikan pertemuan tinjauan kinerja secara lokal dengan bawahannya. Oke, next. Selanjutnya ada program MBO. Program MBO merupakan kebutuhan yang banyak mempertemukan dan memakan banyak waktu, dan penggunaannya telah berkurang, namun beberapa perusahaan berhasil menggunakan versi yang disederhanakan. Misalnya, CEO Google menetapkan OKR atau tujuan dan hasil utama di seluruh perusahaan setiap 3 bulan. Semua karyawan Google kemudian memastikan tujuan mereka sendiri selaras dengan CEO. Semua tujuan karyawan diposting di situs web internal Google di sebelah nama mereka. Selanjutnya ada Appraisal Practice. Sebagian paket penilaian terkomprehensasi saat ini, baik dipasang secara lokal atau versi cloud, adalah modul komponen sistem manajemen bakat yang mencakup misalnya sistem pelacakan pelamar. Di sini disebut juga sistem pelacakan pelamar dapat didapatkan dari hasil yang sudah dievaluasi, sehingga kita mengetahui pelamar seperti apa, kinerjanya seperti apa, emosional seperti apa, dan lainnya. Selanjutnya ada EPM, sistem pemantauan kinerja elektronik. Mungkin manajer untuk memantau tingkat akurasi dan waktu yang dihabiskan karyawan untuk bekerja secara online.
EPM dapat meningkatkan produktivitas tetapi tampaknya juga meningkatkan stres karyawan. Sepertinya EPM ini banyak sekali digunakan pada saat pandemi sekarang karena orang-orang banyak yang bekerja dari rumah sehingga dapat dipantau oleh sistem EPM ini. Selanjutnya ada conversation day. Di sini peningkatan dalam percakapan manajer dan karyawan pada area untuk perbaikan pertumbuhan dan penetapan tujuan dan selaras dengan minat karyawan. Baik, selanjutnya merupakan potential rating problem. Di dalam dunia kerja, semua pengusaha akan menggunakan sistem penilaian kerja yang jelas, tujuan penilaian yang adil, umpan balik yang cepat, dan pembinaan yang membantu. Sayangnya, hal ini sangat jarang terjadi. Formulir penilaian tipe grafis rentan terhadap beberapa kesalahan penilaian. Masalah berikut ini merupakan beberapa masalah teknis pada saat seorang supervisor melakukan evaluasi terhadap karyawannya. Yang pertama ada unclear standar atau standar yang tidak jelas, ada juga halo effect, central tendency, dan yang terakhir leniency or strictness. Yang pertama adalah unclear standar atau standar yang tidak jelas. Peringkat skala ini, walaupun terlihat objektif dalam menilai seseorang, namun itu masih dirasa mungkin menghasilkan penilaian yang tidak adil, karena sifat dan tingkat layanannya tidak jelas. Misalnya, supervisor yang berbeda mungkin mendefinisikan kinerja luar biasa, kinerja baik, kinerja adil atau cukup, dan kinerja buruk secara berbeda saat menilai sifat suatu kualitas pekerjaan, kreativitas dalam bekerja, dan integritas seseorang dalam menjalani pekerjaannya. Cara untuk memperbaiki permasalahan ini adalah dengan memasukkan frase deskriptif yang mendefinisikan atau mengilustrasikan setiap sifat, seperti membuat formulir antara skala kinerja dengan sifat kinerja tersebut. Formulir tersebut haruslah merinci seperti apa langkah-langkahnya. Dengan hal tersebut akan menyebabkan lebih konsisten dan lebih mudahnya seorang atasan untuk menjelaskan penilaian yang sudah dilakukan. Yang kedua ada halo effect. Para ahli mendefinisikan halo effect sebagai pengaruh kesan umum seorang evaluator pada penilaian kualitas orang tertentu yang dinilai. Atau halo effect adalah istilah dalam bidang psikologi untuk menyebut kejadian seseorang alami saat memiliki kesan pertama pada orang yang ditemuinya tersebut. Hal ini terjadi karena banyak orang yang kerap menggeneralisasi sifat-sifat seseorang yang baru mereka temui. Meski hanya sepintas melihat penampilan atau cara bicaranya, misalnya, jika di pertemuan pertama seseorang murah senyum dan berbicara dengan menyenangkan, kita akan menilainya memiliki kepribadian yang ramah, meskipun hanya berdasarkan pendapat pribadi dan pengamatan sepintas. Halo efek ini dapat mempengaruhi evaluasi dan estimasi penilaian seseorang pada orang lain. Pelatihan dan pengawasan dapat mengurangi masalah bias ini. Yang ketiga, central tendency. Central tendency merupakan kecenderungan untuk menilai semua karyawan dengan cara yang sama, seperti menilai mereka semua rata-rata. Misalnya, jika skala penilaian berkisaran dari 1 hingga 7, penilai cenderung menghindari yang nilai tertinggi, yakni 6 dan 7, dan nilai terendah, yakni 1 dan 2, dan menilai kebanyakan mereka antara 3 dan 5. Melakukannya dengan mendistorsi evaluasi, membuat mereka kurang berguna untuk tujuan promosi, gaji, atau konseling. Menilai karyawan alih-alih menggunakan skala penilaian grafis dapat mengurangi masalah ini. Karena peringkat berarti Anda tidak dapat menilai semuanya sebagai rata-rata. Penilai tidak mau memberikan penilaian yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada bawahannya, sehingga hasil penilaian akan cenderung berada pada nilai rata-rata. Hal ini akan menguntungkan karyawan yang memiliki kinerja buruk, namun sebaliknya akan merugikan karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Berikutnya, jumlah keanekaragaman masalah bias. Penilaian bias atau bias berarti kecenderungan untuk membiarkan perbedaan individu seperti usia, ras, dan jenis kelamin untuk mempengaruhi penilaian-penilaian yang diterima karyawan. Memiliki berbagai penyebab. Yang pertama adalah kepribadian penilai. Jadi, baik karena ketidakmampuan supervisor atau ketidakadilan yang melekat pada metode penilaian, banyak penilaian yang tidak adil. Standar karyawan harus jelas. Karyawan harus memahami dasar di mana Anda akan menilai mereka, dan penilaiannya harus objektif. Beri karyawan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Dalam prakteknya, kualitas hubungan interpersonal antara supervisor dan karyawan akan membentuk dampak penilaian.
mereka harus memahami bagaimana membangun kepercayaan, terlibat dalam percakapan kinerja yang berkelanjutan, mendiagnosis dan menangani masalah kinerja secara produktif, dan menyampaikan dan bereaksi terhadap umpan balik secara konstruktif. Untuk memfasilitasi ini, pemberi kerja harus mengevaluasi supervisor sebagian didasarkan pada efektivitas mereka dalam mengelola kinerja. Menilai kinerja. Penilaian kinerja sering berperan dalam tuntutan hukum ketatanegaraan, seperti ketika karyawan mengklaim bahwa mereka dipecat karena kinerja buruk yang melanggar kontrak, atau klaim bahwa mereka difitnah selama atau dalam penilaian. Demikian pula pengadilan sering menemukan bahwa sistem penilaian yang tidak memadai merupakan akar dari diskriminasi ilegal. Kita harus menyiapkan daftar periksa praktik terbaik untuk penyelenggaraan penilaian kinerja, seperti yang pertama, dasarkan tinjauan kinerja pada tugas dan standar analisis pekerjaan. Yang kedua, cobalah untuk mendasarkan tinjauan kinerja pada perilaku pekerjaan yang dapat diamati atau data kinerja yang objektif. Yang ketiga, jelaskan sebelumnya apa ekspektasi kinerja Anda. Yang keempat, gunakan prosedur tinjauan kinerja standar untuk semua karyawan. Yang kelima, pastikan bahwa siapapun yang melakukan tinjauan memiliki kesempatan yang sering untuk mengamati kinerja pekerjaannya. Yang keenam, gunakan beberapa penilai atau minta supervisor penilai untuk mengevaluasi hasil penelitian. Yang ketujuh, sertakan mekanisme banding. Yang kedelapan, mendokumentasikan proses dan hasil review penilaian. Yang kedelapan, mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Yang kesembilan, beritahu karyawan terlebih dahulu bagaimana Anda akan melakukan peninjauan. Yang kesembilan, izinkan karyawan memberikan masukan tentang cara Anda menilai mereka. Yang kesepuluh, tunjukkan apa yang perlu dilakukan karyawan untuk meningkatkan proses kinerja mereka. Dan yang terakhir, melatih supervisor yang akan melakukan penilaian. Pastikan mereka memahami prosedurnya untuk digunakan, bagaimana masalah seperti keringan hukuman dan ketegasan muncul dan bagaimana menanganinya. Berikut merupakan langkah-langkah untuk memastikan penilaian Anda dapat dipertahankan secara hukum. Yang pertama, dasarkan tugas dan kriteria yang dinilai pada analisis pekerjaan. Yang kedua, memberikan standar kinerja kepada karyawan secara tertulis. Yang ketiga, jangan hanya memberikan satu peringkat keseluruhan. Yang keempat, seorang penilai tidak boleh memiliki wewenang mutlak untuk menentukan seorang personel tindakan. Yang kelima, dokumentasikan semuanya. Yang keenam, melatih supervisor. Yang ketujuh, dalam peninjauan keputusan pengadilan di AS, tindakan yang mencerminkan keadilan dan proses hukum adalah paling penting. Dan yang terakhir, untuk membantu meminimalkan efek diskriminatif dari penilaian kerja, perlakukan semua orang dengan cara yang persis sama. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai wawancara penilaian. Wawancara penilaian adalah sebuah wawancara di mana supervisor dan bawahan meninjau penilaian dan membuat rencana untuk memperbaiki kekurangan serta memperkuat kekurangan kinerja karyawan tersebut. Dalam melakukan wawancara, terdapat 4 situasi yang akan dihadapi oleh supervisor selaku pewawancara, yaitu yang pertama, satisfactory promotable, yaitu pewawancara akan menghadapi orang yang kinerjanya memuaskan dan menunjang untuk dipromosikan. Dalam kasus ini, supervisor fokus ke arah pengembangan rencana kinerja karyawan yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu satisfactory not promotable, yaitu orang yang kinerjanya memuaskan tetapi belum menunjang untuk dipromosikan, sehingga tujuan dari wawancara adalah untuk mempertahankan kinerjanya, juga bisa dengan memberikan pengakuan, waktu ekstra untuk istirahat, dan juga intensif sebagai penunjang untuk mempertahankan kinerjanya tersebut. Yang ketiga, deficient performance is unsatisfactory but correctable. Jadi, di sini adalah kondisi di mana ketika kinerja orang tersebut tidak memuaskan tetapi masih dapat diperbaiki. Sehingga tujuan dari wawancara adalah untuk menyusun rencana tindakan atau pengembangan dalam memperbaiki kinerja yang tidak memuaskan tersebut. Dan yang terakhir adalah the employee of unsatisfactory and the situation is uncorrectable. Jadi dalam kasus ini wawancara di mana karyawan tidak memuaskan dan situasinya sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga pemberhentian merupakan salah satu pilihan yang paling tepat untuk kondisi ini.
Selanjutnya, mengenai bagaimana cara kita melakukan wawancara atau interview penilaian. Yang pertama, kita harus melakukan preparation atau melakukan persiapan. Pada tahap ini, manajer akan mengawasi karyawan di tempat kerja untuk melihat apa yang dia lakukan, meninjau data produktivitas dan mengamati alur kerjanya. Yang kedua, yaitu planning. Pada tahapan ini, manajer harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan tentang masalah dan menyusun rencana perubahan dalam bentuk langkah-langkah yang harus diambil, ukuran keberhasilan, dan tanggal penyelesaian dari solusi yang telah direncanakan tersebut. Dan yang ketiga, action, yaitu wawancara yang akan dilakukan. Pelaksanaan wawancara. Dalam melakukan wawancara, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu dalam melakukan wawancara harus didasarkan dengan data yang objektif, tidak membawa urusan atau masalah pribadi. Ajak lawan berbicara kita untuk memberikan tanggapan dan mendapatkan persetujuan terkait masalah serta rencana perbaikan yang akan dan telah dibuat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih seorang manajer dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam satu perusahaan. Nah, dalam meningkatkan keterlibatan karyawan dalam satu perusahaan, manajer dapat memanfaatkan appraisal interview atau interview penilaian, yaitu interview yang dilakukan secara langsung kepada karyawan untuk meningkatkan keterlibatan dengan memahami apa yang ada di pikiran karyawan. Manajer dapat menggunakan wawancara penilaian atau appraisal interview untuk meningkatkan keterlibatan, misalnya dengan menunjukkan kepada karyawan bagaimana sih upaya dan kontribusi karyawan dalam kesuksesan tim atau perusahaan. Selain itu, manajer juga dapat menggunakan wawancara ini untuk menekan kebermaknaan bagi karyawan pada perusahaan dan apa yang dilakukan karyawan itu bermakna bagi perusahaan. Selain itu, manajer juga dapat menekankan dukungan dibandingkan ancaman dalam budaya perusahaan sehingga dapat meningkatkan kebermaknaan karyawan dalam perusahaan. Nah, berikut ada beberapa temuan yang berkaitan atau relevan dengan appraisal interview. Yang pertama, karyawan yang memahami bagaimana mereka dan departemen mereka dapat berkontribusi pada kesuksesan perusahaan umumnya akan lebih terlibat atau lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajer dapat mengambil kesempatan untuk menunjukkan kepada karyawan bagaimana upaya atau kerja keras karyawan itu berkontribusi pada kesuksesan perusahaan juga, sehingga karyawan dapat memiliki rasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah penting bagi perusahaan dan dapat bermanfaat bagi perusahaan, sehingga keterlibatan karyawan pada akhirnya akan juga turut meningkat. Selanjutnya, yang kedua, studi lain menemukan bahwa keterlibatan karyawan dapat meningkat ketika mereka mengalami apa yang disebut dengan kebermaknaan secara psikologis atau sebuah persepsi bahwa peran seseorang dalam satu organisasi itu berharga dan juga bermakna. Sehingga manajer dapat menggunakan appraisal interview ini untuk menekankan secara psikologis bagaimana kebermaknaan karyawan bagi perusahaan dan apa yang dilakukan karyawan itu bermakna bagi perusahaan dalam pendekatan psikologis. Ketika karyawan sudah mendapatkan keterikatan psikologis dengan perusahaan, maka karyawan akan melakukan hal yang terbaik bagi perusahaan dan akan meningkatkan keterlibatannya dalam hal-hal dan upaya-upaya yang dilakukan untuk perusahaan. Baiklah, selanjutnya temuan yang ketiga menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki rasa keamanan secara psikologis cenderung lebih banyak berkontribusi atau memiliki keterlibatan yang lebih tinggi kepada perusahaan. Keamanan psikologis sendiri diartikan sebagai persepsi bahwa karyawan memiliki rasa aman untuk membawa diri kepada satu peran dalam perusahaan tanpa takut merasa merusak citra diri, status, atau jenjang karir di masa depan. Dengan demikian, karyawan yang memiliki keamanan psikologis akan merasa aman dalam berbicara, menyampaikan pendapat dan juga ide-ide atau gagasannya kepada manajer dan juga tingkatan-tingkatan lainnya pada perusahaan dengan rasa aman dan akan cenderung terlibat dan tidak takut untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, manajer perlu bersikap lebih jujur dan objektif, tetapi tetap melakukan hal-hal dengan suportif dan tidak memberikan tekanan kepada karyawan sehingga karyawan tidak merasa
dia akan merusak citra diri atau jenjang karirnya di masa depan. Dengan demikian, karyawan akan merasa aman dan lebih banyak berkontribusi pada perusahaan. Temuan yang selanjutnya, temuan yang kelima, appraisal interview dinilai dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan menghargai kontribusi karyawan, terutama dengan menghargai kelebihan dibandingkan dengan membahas kekurangan dari karyawan atau satu departemen secara terus-menerus. Manajer memang harus berterus terang dan jujur pada kinerja perusahaan atau kinerja dari karyawan-karyawannya. Tetapi manajer juga tidak perlu terlalu menekan hal-hal negatif. Dalam hal tersebut, Gallup melaksanakan survei kepada 1.000 orang karyawan di Amerika Serikat untuk menanggapi 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, supervisor saya berfokus pada kekuatan atau karakteristik positif saya, dan atasan saya berfokus pada kelemahan atau karakteristik negatif saya. Dari hasil survei tersebut, ditemukan bahwa sekitar 3 kali lebih banyak karyawan yang manajernya berfokus pada kekuatan yang terlibat dalam departemennya dibandingkan dengan manajer yang berfokus pada kelemahan. Berdasarkan hasil survei tersebut, didapatkan bahwa lebih banyak karyawan yang menginginkan manajer yang berfokus pada karakteristik positif ya, sehingga akan ada atmosfer yang positif dalam perusahaan sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka dan lebih banyak terlibat pada perusahaan. Selain itu, manajer juga perlu memastikan bahwa perusahaan telah menyediakan segala sesuatunya sehingga karyawan memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Selanjutnya, yang keenam, temuannya adalah menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan membiarkan karyawan menyuarakan pendapat mereka akan meningkatkan keterlibatan karyawan. Manajer dapat menggunakan wawancara sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada karyawan bahwa manajer dan perusahaan menganggap ide-ide dan juga pendapat-pendapat dari karyawan dihargai dan kontribusinya berharga bagi perusahaan. Ide-ide dan pendapat dari karyawan juga umumnya lebih aplikatif dan juga lebih menarik sehingga dapat menjadi ajang bagi perusahaan untuk mendapatkan ide-ide lain dari perspektif yang berbeda. Sehingga perusahaan perlu lebih banyak melakukan appraisal interview untuk mendapatkan ide-ide dan memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyuarakan pendapatnya. Selain itu, kesempatan tersebut juga dapat dilihat oleh karyawan sebagai kesenangan perusahaan untuk mendengarkan kontribusi mereka. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses keberlanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu serta tim dan menyelaraskan kinerja tersebut dengan tujuan dari suatu organisasi. Dalam manajemen kinerja ada 2 hal pokok. Yang pertama yaitu program Total Quality Management atau TQM adalah program di seluruh organisasi yang mengintegrasikan semua fungsi dan proses bisnis termasuk desain, perencanaan, produksi, distribusi, dan layanan lapangan ditujukan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan keberlanjutan. Yang kedua yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja terlihat seperti tim karyawan memantau hasil mereka sendiri, umumnya tanpa intervensi dari manajernya. Selanjutnya, terdapat 6 elemen dalam manajemen kinerja. Yang pertama, direct sharing, merupakan mengomunikasikan tujuan perusahaan kepada semua karyawan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam tujuan dari setiap departemen, tim, hingga individu. Yang kedua, goal alignment, yaitu metode yang memungkinkan manajer dan karyawan melihat hubungan antara tujuan dari adanya karyawan dan tujuan dari masing-masing departemen serta tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga, ongoing performance monitoring, berarti secara terus-menerus mengukur kemajuan tim dan atau karyawan dalam mencapai sasaran kinerja, biasanya menggunakan sistem terkomputerisasi. Yang keempat, ongoing feedback,
yaitu memberikan feedback secara langsung atau secara tatap muka, serta kemajuan menuju tujuan dari perusahaan maupun individu dan departemen dimonitor secara terus-menerus menggunakan sistem terkomputerisasi. Yang kelima, coaching and development support merupakan bagian dari proses pemberian umpan balik sebelumnya. Yang keenam, recognition and reward, yaitu memberikan insentif untuk menjaga kinerja karyawan yang diarahkan pada tujuan di jalurnya. Berarti, pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau mempertahankan kinerja yang telah memuaskan. Contoh manajemen kerja di beberapa perusahaan. Yang pertama, GE, menggunakan aplikasi smartphone VDNG untuk memungkinkan supervisor mengakses karyawan secara terus-menerus. Yang kedua ada Goldman Sachs yang masih menggunakan tinjauan tahunan. Yang ketiga ada Morgan Stanley yang menggunakan peringkat penilaian numerik. Selanjutnya adalah peran manajer dalam manajemen kinerja. Perilaku manajer mencakup menghubungkan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan, memberikan umpan balik keberlanjutan kepada karyawan, menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan, menghargai kinerja yang baik, dan mengingatkan bahwa kinerja karyawan mencerminkan bukan hanya dari sekedar apakah mereka termotivasi atau tidak. Dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau masa lalu relatif terhadap dengan standar kinerja perusahaan. Penilaian kinerja umumnya dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih metode atau alat penilaian yang populer, seperti contoh skala peringkat, grafis, MBO, penilaian kerja terkomputasi, dan pemantauan kinerja melalui perangkat elektronik. Proses penilaian dapat ditingkatkan dengan menghilangkan masalah yang sering merusak penilaian dan skala penilaian grafis. Salah satu contohnya yaitu adanya bias. Proses penilaian biasanya berpuncak pada wawancara penilaian. Manajer biasa menggunakan wawancara penilaian untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.